Dua selesai. Kok pada lemes kayak gini? Nanti kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke? Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Aduh, masih lemes yuk, Mas Adi kan yang bimbing maju yuk. Bimbing teman-temannya. Yuk, semua ikut ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Tetap semangat. Terima kasih Mas Adika. Kasih apa dulu buat Mas Adika. Nah, hari ini kan masuk semua. Kan tadi kemarin kita sudah belajar tentang menjaga lingkungan ya. Hari ini kita akan belajar tentang kearifan lokal. Sebelumnya Bapak mau tanya ke kalian, ada yang tahu nggak apa itu kearifan lokal? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita akan mendeskripsikan tentang kearifan lokal sebagai pemahaman yang bermakna. Kemudian kita memahami macam-macam kearifan lokal yang ada di Nusantara. Kemudian juga menyebutkan contoh kearifan lokal yang ada di Nusantara dengan benar. Kemudian memahami macam-macam kearifan lokal dari berbagai daerah dengan tepat. Nah, tapi sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita nyanyi dulu. Yuk semua bisa berdiri. Dua. Bapak sudah kasih tahu kalau hari ini kita akan belajar tentang kearifan lokal. Bapak tanya sekali lagi, kalian ada yang udah tahu nggak tentang apa itu kearifan lokal? Oke, ini Bapak jelasin. Atau dari kalian ada yang mau baca? Ayo salah satu, angkat tangannya. Yo, mau Mbak Eva atau Wina? Sweet. Kearifan lokal adalah pandangan hidup masyarakat di wilayah tertentu tentang lingkungan alam tempat mereka tinggal yang sudah berakar menjadi kepercayaan selama puluhan hingga ratusan tahun. Kalian nangkep belum apa poinnya? Belum Pak? Belum. Jadi kearifan lokal itu suatu yang otentik dari suatu daerah. Itu garis merahnya itu ya, benang merahnya. Otentik itu berarti asli dari daerah tersebut. Misal kalian orang Jawa kan pasti pernah dengar pepatah tentang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi di mana tempat kalian berada, kalian harus mengedepankan kesopanan kalian. Nah, kira-kira apa saja contoh kearifan lokal? Bapak pengen kalian nyebutin dari tempat asal kalian. Coba Mbak Arifah, apa kearifan lokal yang ada di daerah? Tarian apa?
Mbak Diwa asalnya dari mana? Dari Jakarta. Jakarta. Apa coba kearifan lokal yang ada di tempat ini? Ondel-ondel. 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 Nah, itu juga termasuk kearifan lokal ya. Nah, yang lain ada yang mau nyebutin apa kearifan lokal dari tempat kalian tinggal? Coba katakan. Atau udah cukup? Cukup. Nah, itu kan tadi yang disebutin Mbak Dewa sama Mbak Adiba kan tadi termasuk kearifan lokal yang nyata. Jadi kearifan lokal itu ada dua, kearifan lokal nyata dan tidak nyata. Semisal yang tidak nyata itu seperti kepercayaan-kepercayaan yang diturunkan dari nenek moyang kita, itu termasuk kearifan lokal juga. Mungkin itu bisa mengandung pesan moral ataupun tentang pejangan yang diberikan untuk kita. Nah, aku butuh dua audiens. Siapa yang mau baca? Yuk angkat tangan. Yo, kamu baca yang nyata atau tidak nyata? Nyata. Yo, coba baca yang keras. Kearifan lokal berwujud nyata. Kearifan lokal dapat ditemukan dalam bentuk nyata seperti tata cara, aturan, atau sistem nilai. Yang tidak nyata ya, siapa yang mau baca? Sweet lagi yang kedua. Ya, dibaca. Kearifan lokal yang tidak berwujud. Kearifan lokal tak berwujud mengandung pesan moral. Contohnya adalah nasihat, nyanyian, pantun, dan cerita. Oke, berarti ada dua, yaitu kearifan lokal nyata dan tidak nyata. Nah, sebelum Bapak mau layanin video pembelajaran tentang kearifan lokal, disimak dengan baik ya. Si pernah yang menggunakan pakaian batik. Saudara biasanya memiliki ciri khas motif batiknya masing-masing. Motif batik ini tidak salah-salah loh, tapi memiliki nilai dan makna tertentu yang disesuaikan dengan kehidupan dan budaya masyarakat. Karena itu, batik merupakan salah satu budaya kearifan lokal di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal sudah ada di suatu wilayah sejak lama dan diturunkan dari generasi ke generasi. Kekayaan kearifan lokal Indonesia disebabkan oleh perbedaan kondisi alam di setiap pulau di Indonesia. Bahkan, dalam suatu pulau yang sama, kondisi alamnya juga berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini akan mengenai cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduk. Apa saja contoh kearifan lokal di Indonesia? Salah satunya adalah maraka bola, yaitu tradisi memindahkan rumah secara gotong royong pada masyarakat Bugis di Desa Walarasa, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah memindahkan rumah, warga yang membantu akan meminta makanan yang telah disediakan pemilik rumah sebagai ucapan terima kasih. Tradisi ini menunjukkan budaya gotong royong yang masih hidup dan lestari di masyarakat. Contoh kearifan lokal lainnya adalah tradisi DIY di Muara Enim, Sumatera Selatan, yaitu tradisi menanam dan memanen secara bersama-sama. Untuk mengadakan adat Kanagarian Rumbio dalam masyarakat Kecamatan Kampar, Provinsi Riau. Masyarakat dilarang menebang pohon di hutan dan akan dikenai denda jika melanggar. Tujuan kearifan lokal ini adalah agar masyarakat ikut melestarikan hutan. Dan di Papua terdapat kepercayaan Te Alam Lewat Lako atau alam adalah aku. Kepercayaan ini mengajarkan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara hati-hati karena alam juga bagian dari hidup manusia. Kearifan lokal dibagi menjadi dua jenis, yaitu kearifan lokal berwujud nyata atau tangible dan kearifan lokal tidak berwujud atau intangible. Kearifan lokal berwujud nyata bisa dilihat atau disentuh wujudnya. Contohnya, dalam bentuk tekstual seperti sistem nilai, tata cara, dan aturan yang diabadikan dalam keterangan tertulis seperti kitab tradisional primbon, kalender, dan praksi. Bentuk lainnya adalah bangunan seperti rumah adat. Benda-benda cagar budaya seperti patung, alat musik tradisional, senjata tradisional, dan batik juga termasuk kearifan lokal berwujud nyata.
Jenis yang kedua adalah kearifan lokal yang tidak berwujud, yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi selanjutnya. Bentuknya dapat berupa nasihat, nyanyian, pantun, atau cerita rakyat. Kearifan lokal ini bertujuan agar generasi muda tidak melakukan tindakan buruk yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat, maupun merusak alam sekitar. Lalu, apa manfaatnya mempelajari kearifan lokal? Nilai-nilai dalam kearifan lokal dapat menjadi pedoman dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Kearifan lokal juga dapat membentuk karakter dan identitas bangsa yang berbudaya. Yuk, pahami, terapkan, dan lestarikan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi di video kan ada beberapa yang disebutkan. Coba siapa yang masih ingat? Nah, tadi kan ada kearifan lokal misal yang menjunjung nilai gotong royong tentang bagaimana masyarakat itu memindahkan rumah, kemudian mereka makan bersama-sama. Nah, itu kan menunjukkan sikap gotong royongnya. Itu termasuk kearifan lokal yang ada. Nah, kearifan lokal itu kan membawa pesan moralnya tentang Gotong royong. gotong royong. Nah, itu pesan moral yang dibawanya. Kemudian tadi yang dari Papua apa? Coba masih ada yang ingat nggak? Kearifan lokal dari Papua. Alam adalah alam adalah aku. Tadi kan disebutkan itu salah satu contoh kearifan lokal dari Papua. Jadi kalau semisal kalian menyakiti alam, sama saja kalian menyakiti diri kalian sendiri. Nah, itu kan kearifan lokal yang berbentuk tidak nyata. Itu menyebutkan kalau kalian itu harus menjaga alam, kemudian kalian juga harus merawatnya. Tadi yang kalau dari Sumatera, masih ingat nggak apa kearifan lokalnya? Tadi kan menanam padi bersama-sama, kemudian juga memanennya bersama-sama. Selanjutnya, kita coba latihan soal yuk. Apa contoh kearifan lokal yang ada di daerah sekitarmu? Coba. Di sini ada satu soal. Apa contoh kearifan lokal? Yuk, Bapak butuh satu audiens, silakan angkat tangan maju ke depan. Bapak itu 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gak ada Bapak tunjuk ya. Yo, Mbak Merah maju. Nah, dibaca soalnya. Apa contoh kearifan lokal di daerah sekitarmu? Coba sebutkan salah satu. Tradisi tuh. Boleh? Tradisi selamatan bisa. Selamatan bisa. Asalnya dari mana? Dari Benda. Coba ceritakan apa itu selamatan itu di sederhana cara sederhana. Misalnya ada hari besar memperingati puasa atau Idul Adha, misalnya, itu kita apa ya, doa bersama dengan membawa makanan dari rumah masing-masing. Jadi di situ bisa berbagi dan bisa bertukar makanan. Kasih aku dulu dong buat Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi kan, kearifan lokal itu kan pasti membawa satu pesan moral ataupun tujuan yang lain. Nah, ini salah satunya fungsi dalam masyarakat. Siapa yang mau baca? Bapak tunjuk atau katakan? Yuk, Mbak Wina, baca yang keras. Fungsi dalam masyarakat, tradisi lokal memiliki nilai religi, estetika, gotong royong, moral, dan toleransi yang penting. Nilai-nilai ini membantu manusia hidup harmonis dan bahagia di dunia serta mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, penting untuk memperkenalkan dan melestarikan kearifan lokal untuk generasi selanjutnya. Terima kasih. Nah, ini kan ada yang tadi saya
Kalau dari Jawa coba sebutkan apa satu saja kearifan lokal yang dari Pulau Jawa, entah nyata atau tidak nyata. Siapa yang mau angkat tangannya? Udah disebutkan. Batik. Angkat tangan. Siapa namanya? Enggak. Diba. Coba apa satu kearifan lokal yang ada di Jawa? Yang nyata itu batik. Yang tidak nyata? Yang tidak nyata itu seperti tadi contohnya kan ada tentang wejangan-wejangan yang di Jawa itu kan membawa pesan moral gitu kan. Nah, sebelumnya kalian udah paham ya tentang kearifan lokal. Di sini Bapak mau ngasih gambar kerja, silakan kerjakan secara kelompok. Yuk, Bapak kasih waktu 5 menit cukup? Cukup. 5 menit cukup itu kan soalnya cuma 2 jam lah. Ada yang kesulitan?
Pak, ini contoh kearifan lokalnya berapa? Bebas, sebanyak yang paling banyak nanti nilainya lebih bagus. Gimana kesulitan mengerjakannya? Yuk, 2 menit lagi. Udah semua? Udah, teman-teman ada yang belum? Oh, sudah. Bisa dikumpulkan yuk. Digeser ke depan. Nah, ini Bapak lihat jawabannya yang paling lengkap Mbak Fitri, yuk bisa maju. Coba dijelaskan ke teman-temannya dari jawaban. Di sini ada pengertian dari kearifan lokal, yaitu bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kemudian yang diketahui dari kearifan lokal nyata yaitu kearifan lokal yang bisa dilihat dan disentuh wujudnya. Kemudian ada kearifan lokal yang tidak nyata, yaitu kearifan lokal yang tidak berwujud. Terus contoh kearifan lokal nyata yaitu ada kain batik dari Pulau Jawa, kain tenun dari Pulau Sumba, lompat batu dari Nias, opo-opo dari Bali, kejaluring dari Jawa Timur. Kemudian ada kearifan lokal tidak nyata, mitos, pantun, cerita rakyat. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu dong teman-temannya. Oke, saya sebelum lanjut lagi kita nyanyi dulu ya. Ya. Apa ada yang mau request dari anak-anak? Sayonara. Oke. Yuk berdiri dong.
Sudah ya? Sudah. Oke, jadi misal nanti kalian melihat kearifan lokal dari suatu tempat, kalian bisa mengatakan, oh itu kearifan lokal yang nyata atau yang tidak nyata, kalian sudah bisa menganalisis hal tersebut. Nah, sebelum kita mengenalinya, Bapak mau bercerita lagi tentang pengetahuan kalian. Bapak punya soal evaluasi. Kerjakan ya. Sudah selesai? Yuk, 2 menit lagi. Sudah? Sudah semua? Yuk digeser ke depan, dikumpulkan. Oke, sepertinya materi untuk hari ini sudah Bapak cukupkan. Bapak ini proses lagi, kalian sudah paham kan tadi tentang kita belajar tentang Kearifan lokal. tadi ada contoh kearifan dibedakan menjadi 2 apa saja? Nyata dan tidak nyata. Oke, oke cukup sekian mungkin kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita tadi dimulai dengan berdoa, kita tutup dengan doa juga. Yuk Mas Adika bisa dipimpin tempatnya untuk berdoa. Baik Pak, yuk teman-teman sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kalian pulang, kalian tadi berangkat dalam keadaan rapi, kemudian pulang harus dengan keadaan rapi lagi. Yuk, dibereskan mejanya, dirapatkan lagi. Oke, Bapak akhiri, terus sekian. Wassalamualaikum.